Ayo semuanya berkumpul. Ustaz sudah menunggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak ini tempat apa? Dari mana tahu? Depan. Ada dari sejarah, ada dari itu, yang mana yang benar? Wah, benar. Oke, seperti yang kita rencanakan minggu lalu, kita akan mempelajari tempat ini secara berkelompok. Dan Ustadz mohon sekali untuk ketua kelompok dari setiap kelompok masing-masing untuk mengawasi anggotanya agar jangan kalian berpencar lah. Dan terakhir, jangan keluar dari tempat ini ya. Ya. Untuk ketua kelas, catat ya kawan-kawan yang keluar dari Taman Putropang ini. Dan di sini tuh belajar bagaimana tempat ini dibangun, bangunan itu dibangun. Dan di sana tuh seperti Ustaz lihat ada kayak taman-taman indah di sana. Dan Ustaz nggak ada jam. Jam berapa sekarang? 10. Kalian mau 20 menit atau 30 menit? 30. Oke. Ustaz kasih waktu 30 menit untuk cari data-data penting yang kalian tahu di Taman Putropang ini. Dan sebelum 30 menit itu berakhir, kalian sudah sampai di sini ya? Siap. Oke. Kata-kata terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya pemandangannya. Anginnya pun sepoi-sepoi. Kayaknya spot ini kelihatan sejuk dan nyaman deh. Aku di sini aja ya teman-teman. Kalian jalan aja duluan, kumpulin data-datanya. Nanti tugas akhirnya biar aku simpulin dalam PPT presentasi. Gimana? Wah, nggak asli lah weh. Masa kamu santai di sini, kami keliling cari data? Kita jalan sama-sama dong. Ah, sudahlah, biar kita saja yang jalan mengumpulkan data. Sepertinya di antara kita memang dia yang paling jago kalau urusan pembuatan PPT presentasi. Yuk kita kumpulkan data segera. Nah, gitulah bagi-bagi tugas kita. Biar aku di sini ngerenungin indahnya Taman Putropang ini sambil cari ide tulisan untuk presentasi. Ya udahlah, yuk kita pergi. Masya Allah, indahnya hadiah istimewa dari Sultan. Pasti permaisuri bahagia sekali bermain di dalamnya. Hah? Apakah aku bermimpi? Aku terlempar ke abad 17. Ya udah, ayo kita temani permaisuri bermain di taman. Umar, bagaimana perkembangan pembangunan gunungan? Aku ingin gunungan ini dibangun dengan indah, kuat dan nyaman untuk permaisuriku. Siap Sultan. Ahli bangunan dari Turki, Tiongkok, dan India telah kita datangkan. Gunungan telah dibangun setinggi 10 meter dan dirancang dengan indah dan kuat. Dan setiap undakan memiliki fungsi dan keelokannya tersendiri, sehingga jika Sultan melihat dari atas seperti bunga yang sedang mekar. Dengan izin Allah, semoga gunungan ini bisa bertahan selama berabad-abad lamanya. Alhamdulillah, bagus. Percepatkan pembangunannya. Saya ingin melibur hati permaisuri dan tidak teringat kampung halaman negeri Pahang. Aku ingin mempersembahkan gunungan ini ke Permaisuri Putri Kamaliah. Dan sebagai bukti rasa tanggungjawab dan kasih sayangku kepada Putri Kamaliah yang tidak terkira. Mari kita lihat perkembangan pembangunannya. Siap Sultan.
Aceh, Iskandar Muda. Iskandar Muda mekuta alam, sepuku rangsang Tanglong Malaka. Gelan Portuge di semenanjung, Portuge jiblung tinggai kaulah. Putri Kamalia. Masya Allah, kalau menurut sejarah yang aku pernah baca, ada juga bangunan yang dipersembahkan untuk permaisuri yang ada di India. Namanya Taj Mahal, sama-sama dibangun untuk persembahan permaisuri. Permaisuri! 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 Ya Allah, sampai jatuh. Sini aku tolongin. Ya, cuman mimpi. Padahal belum lagi sempat ngobrol sama permaisuri. Ya ampun, pakai mimpi lagi, dasar. Taman Putra Pang adalah salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Aceh yang terletak di kota Banda Aceh. Pada masa kejayaan Kesultanan Aceh, taman ini menjadi bagian dari kompleks istana kerajaan dan digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga sultan. Taman Putra Pang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada awal abad ke-17. Pembangunan taman ini merupakan wujud cinta dan penghormatan sang sultan kepada permaisurinya, Putri Kamalia, yang berasal dari kerajaan Pahang, Malaysia. Bangunan utamanya yang dikenal dengan sebutan Gunungan memiliki bentuk yang unik dan indah, mencerminkan kemegahan arsitektur Islam serta kejayaan peradaban Aceh pada masa itu. Oleh karena itu, Taman Putra Pang bukan hanya sekedar taman bersejarah, tetapi juga menjadi simbol cinta yang abadi serta bukti bahwa Aceh telah memiliki warisan arsitektur dan sejarah yang indah, jauh sebelum monumen cinta terkenal di dunia dibangun. Kalau India punya Taj Mahal, Aceh punya Taman Putra Pang yang keduanya sama-sama sebagai persembahan dari rasa cinta dan kasih sayang.